Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, Sabtu pagi ini kita kembali hadir dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Dan pagi ini kita akan berbincang tentang perjalanan 40 tahun berkarya sebagai sastrawan, sekaligus menggali bagaimana tradisi lisan menjadi bagian penting dari kepribadian bangsa. Telah hadir bersama kita sosok budayawan, sastrawan, sekaligus tokoh yang telah mendedikasikan pemikiran dan karyanya bagi negeri, Bapak Dr. Randes Haji Abdul Qadir Ibrahim MT. Akan ada banyak cerita, pengalaman, dan tentu saja nilai-nilai budaya yang menarik untuk kita simak bersama. Langsung saja, untuk memandu obrolan pagi yang penuh makna ini, saya serahkan kepada rekan saya yang sudah siap di studio, Mastur Taher. Silakan Bang Mastur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Pandawa dimanapun saja berada. Bertemu kembali dengan saya Mastur Taher dalam program acara Sudut Mata kilasan ke-44. Maknanya hari ini adalah tokoh ke-44. Ya, ini Bapak Dr. Randes Haji Abdul Qadir Ibrahim MT. Nanti kita akan berkenalan lebih jauh dengan beliau, tapi dengan narasi yang judulnya yang memang menggelitik pertanyaan terutama para budayawan dan sastrawan. Ini 40 tahun sastrawan berkarya, tradisi lisan, kepribadian bangsa. Kami sampaikan bahwa acara ini ditaja kerjasama antara Pitco Multimedia dan Topnet. Ya, dan Anda para pendengar dapat berpartisipasi melalui Instagram @PandawaRadio, di X Pandawa Radio, Facebook, WA 08117771039, serta bisa mendengarkan melalui audio streaming. Dan perbincangan kita pada hari ini dalam acara Sudut Mata ke-44 akan kami tayangkan pula nanti melalui YouTube bagi para pendengar yang tidak sempat untuk mengikuti secara langsung. Baik, Bang Abdul Qadir Ibrahim, ya, silakan menyapa dulu para pendengar. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi penyiar radio Pandawa. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Salam merdeka. Alhamdulillah, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Ya, baik, Bang Ibrahim. Ya, biasanya ini kan kita pertama kita akan menggali dulu siapa tokoh yang saya hadapi sekarang, supaya para pendengar juga memahami dan perlu memang diangkat ketokohan beliau sehingga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Yang kedua, kita akan bahas tema kita pada hari ini yang merupakan bagian dari pemikiran atau kerangka serta kiprah Bang Ibrahim selama ini. Baik, dari nama ya. Ini Dr. Randes Haji Abdul Qadir Ibrahim MT. Ini apa? MT ini gelar sarjana, magister. T-nya apa? Teknik. Ini kan luar biasa deh. Sastrawan gelarnya teknik. Jadi magister teknik pembangunan tata kota. Tata kota. Ya. Sama dengan Taufik Ismail, dia dokter hewan dan juga sastrawan. Ya. Sastrawan luar biasa ininya. Jadi spesial ilmunya tata kota. Ya. Tapi hobinya tata kata. Ya, gitu. Menata kata sehingga banyak buku yang diterbitkan. Nanti akan disampaikan. Baik. Ini sebetulnya saya dengan Abdul Qadir Ibrahim ini namanya itu lebih akrab orang memanggil Akib. Ya. Nah, bagaimana bisa begitu? Ya, dalam tahun 87. Ini panjang cerita. Jadi tahun 1987 suatu hari salah seorang
dosen di Pekanbaru, namanya Dr. Andes Saprudin Saleh. 87 waktu itu kuliah di? Saya mulai kuliah di IAIN Pekanbaru. Ah ya, terus? Ya. Terus mengirim puisi ke sebuah radio swasta. Beliau kebetulan mengulas puisi dan karena terlalu panjang nama itu, maka beliau bilang ya untuk memudahkan maka nama ini saya singkat saja katanya. Menjadi Akib itu, Abdul Qadir Ibrahim. Dan orang yang memberi nama Akib itu ya Pak Saprudin Saleh itu, dan sejak saat itu saya memang lebih suka dipanggil dengan nama itu karena Akib itu artinya salah satu nama seruan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang artinya tempat berhimpun, tempat berkumpul, tempat berteduh dan bernaung. Wow, luar biasa memang. Ya, kalau dibawa ke arti, lalu beliau juga memberi arti anak kesayangan ibu bapak. Ya, ada ya itu. Jadi memang ada beberapa tokoh yang juga menyingkat namanya seperti Haji Abdul Karim Malik Amrullah Hamka ya begitu kan. Saya juga punya teman di Kijang namanya ini dia Haji Abdullah Asnawi disingkat Habas. Dan sebetulnya saya punya pengalaman waktu di masih pemerintah Bintan itu ada. Saya kira ini ya nama salah satu pejabat di pemerintahan Bintan itu namanya Akib, ya kan? Ya. Saya kira ya kan kita belum kenal waktu itu. Ya. Saya kira Akib ini betul tidak beliau ini yang saya dengar menulis buku, menulis puisi. Tapi ternyata tidak kan? Ya. Dan akhirnya kami memang berkolaborasi dalam membentuk akhirnya tim sepak bola Bintan waktu itu namanya FC Bulang Linggi di olahraga. Tapi setelah saya temu, oh ternyata bukan Akib yang itu. Ya, ya baik. Nah di Magister Teknik di mana nih Bang Akib? S2 saya di Undip Semarang, Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 2005-2008. Terus tadi di IAIN Suska ya? IAIN itu 87 sampai 90. Nah, terus kembali ke bawah SMA, SMP, SD? Di Man Pekanbaru. Nah, terus kemudian MTS terus SD. Nah, SD-nya di Pekanbaru juga? SD di Kelarik Natuna. MTS-nya di Sedanau Natuna. Madrasah Aliyah Negeri Pekanbaru yang sekarang lebih dikenal dengan Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Pekanbaru. Iya. Jadi Bang Akib ini asli Natuna ya? Asli Natuna, lahir di Natuna. Berarti anak ke berapa nih? Saya nomor 2 dari bungsu. Nomor 2 terakhir. Nomor 2 dari yang kedua. Dari yang terakhir. Ya, itu pendidikannya. Kemudian keluarga kalau boleh tahu? Keluarga besar di Natuna dan di Pekanbaru. Istri Natuna juga nih? Orang Pekanbaru. Orang Pekanbaru. Ya. Sukunya Melayu juga? Suku Melayu Kampar. Bukan satu profesi dalam bidang ini. Dia sarjana hukum Islam. Oh, syariah. Ketemunya di IAIN ini? Tidak juga. Ketemu tidak sengaja itu. Di IAIN itu ketika mau mengurus ujian dan lain-lain. Oh begitu. Ya. Jadi ada tingkat ya? Ya. Memang jodoh itu di mana-mana. Tapi lebih banyak memang di kampus ketemunya itu. Ya. Walaupun tidak sengaja, tapi kan ya itulah perjodohan. Baik. Itu pendidikannya, kemudian keluarganya, kemudian di pemerintahan. Ini kan Magister Teknik Tata Kota. Apakah memang Pak Akib itu sekarang pensiun ya? Sudah. Tahun berapa pensiunnya nih? 1 Juli 2026 saya mulai mengantor di rumah saja. bisa ceritakan kegiatan apa? Di pemerintahan itu di mana saja posisinya waktu itu? Awal saya kan diangkat menjadi pegawai itu di Kakanwil Dedikbud Provinsi Riau. Terus? Kemudian tahun 94 kemudian bertugas di SMP Midai Natuna sebagai guru. Guru agama. Kemudian juga mengajar Arab Melayu itu Arab Melayu, biologi, PMP dan juga. IPS ekonomi gitu. Lengkap lah gitu. Kemudian tahun 98 pindah ke SMP 4 Tanjung Pinang. Ya. Kemudian tahun 2002 ya ditarik oleh Ibu Wali Kota Haja Suryatati Amanan masuk ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Ya, sampai
Terus ah. ya sampai dari 2002 di Pemko Tanjung Pinang sampai 2026. 2026 Ya. masih di Pemko dan sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Saya di Pemko pernah jadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Wisata itu 2007-2008, kemudian 2009-2012. Kemudian macam-macam jabatan gitu. Antara lain jadi Kadis Kominfo, Sekretariat DPD Kota Tanjung Pinang, Kadis Perkim, dan terakhir menjadi Kasatpol PP Kota Tanjung Pinang. Kalau dikaitkan dengan ilmu magister teknik ini, apakah ada yang sesuai dengan bidangnya itu? Saya kira kalau di pemerintahan pasti ada. Maksudnya di pernah sastra. menjabat di mana? Di Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan, terus magister tekniknya itu di tata kotanya ada di situ. Kalau bicara secara ilmu, ya nggak nyambung, S1-nya nggak nyambung, S2-nya nggak nyambung. Oh, jadi memang MT-nya itu tidak digunakan secara akademisnya, tidak dimanfaatkan. Kalau untuk jadi budayawan, sastrawan, saya kira tidak ke situ ya. Secara linear dengan ilmu itu tidak nyambung. Tapi intinya siapapun bisa menjadi sastrawan karena dia otodidak. Ya, itu sastrawannya. Maksud saya biasakan orang pemerintahan ini kan kalau di pemerintahan pasti jalan. Itu, karena ketika S1 itu kan pendidikan. Pendidikan itu kan S1 misalnya saya di Dinas Kebudayaan. Itu Dinas Kebudayaan itu kan berkaitan dengan ilmu sosial. Di pendidikan itu kan kita belajar ilmu sosiologi, di ilmu komunikasi dan lain-lain. Itu nyambung. Nah, pastinya. Apalagi S2-nya. Kalau S2 kan kalau jadi Kadis Perkim ya pasti nyambung lah. Oh, di Perkimnya pernah ya. Kemudian di Satpol PP ya kita kan menertibkan kota, pasti nyambung gitu. Ya begitu. Oh, ya kaitan. Ya, cuma memang saya pernah melihat penampilan Bang Akip waktu baca puisi beberapa kali itu kan dengan tampilan seperti ulama ya, ternyata memang dari IAIN ya, baru saya tahu ya. Oke, baik Bang Akip. Nah, saya melihat dari kurikulum Fitrinya itu begitu banyak penghargaan yang didapat ini. Bisa yang sebutkan kira-kira garis besarnya? Kalau terlalu banyaknya. Ya tentu yang paling yang paling pemuncak ya menerima penghargaan dan penghargaan anugerah dari pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Bahasa. Badan Bahasa Pusatnya ya. 40 tahun sastrawan Indonesia. Judulnya? Ya. Itu penghargaannya. Penghargaan 40 tahun sastrawan Indonesia berkarya. Pada tahun 2024. Agustus 2024. Oh, begitu. Jadi pada saat itu diberikan penangguran pada sastrawan yang sudah 40 tahun berkarya. Oh, itu yang puncaknya ya. Dan itu sangat ketat karena mereka akan melakukan survei, melakukan penelitian salah satunya di media-media yang terbit dan buku-buku. Jadi berarti saya mulai berkarya itu tahun 85 itu sudah ada karyanya. 85 sampai saya masih sekolah di MAN. Di MAN sudah ada kelas karya. 2. Iya, kelas 2. Ya. Dan pada tiap tahun itu memang diberikan anugerahan itu. Tidak. Ini tahun penghargaan ini kalau tak salah dimulai tahun 2022 atau 2023, saya lupa. Jadi penghargaan itu namanya 50 tahun dan 40 tahun. Setiap tahun seluruh ada? Indonesia. Setiap tahun ada itu ya? Tahun ini juga ada tapi sudah diturun menjadi 25 tahun. 25 tahun. Karena yang 50 habis, 40 habis, ya turun akhirnya dapat kabar 25 tahun. Berarti Bang Akip ini baru pertama orang Kepri yang menerima penghargaan itu. Yang 50 Datuk Rida Kaliamsi. Oh, Datuk Rida Kaliamsi. Tahun sebelumnya mungkin. Iya, tahun terus? 2023. Terus saya 2024 40 tahun. Kemudian 2025 Samson Rambah Pasir 40 tahun. Samson Rambah Pasir ya. Dan baru 3 itu. Ya, baru 3 ya. Oh, iya. Seluruh Indonesia tak banyak, hanya ratusan aja. Iyalah kan. Memang. Apalagi kan bukan. Dan ini menulisnya kan berkesinambungan. Iya. Tidak ada jeda. Jadi selama 40 tahun itu ya melahirkan karya. Setiap tahun berkarya. Paling tidak ya jeda mungkin ada 2 tahun. Tapi walaupun tidak nerbit buku, tapi ada aktivitas dan lain-lain. Itu dibuktikan dengan ada di publikasi di media dan lain-lain. Oh, jejak. Jadi nggak bisa disodor-sodor namanya. Iya, betul. Ya. Yang kedua,
Saya kira penghargaan yang kedua 2019 ya, buku kumpulan puisi saya Jikalau Laut Dinyalakan itu menjadi pemenang Hari Puisi Indonesia. Hari Puisi Indonesia Seluruh Indonesia. tahun 2019. 2019. Hari Puisi Indonesia itu dimulai tahun berapa diadakan? 2016. 2016 ya. Ya. Apa tadi judul puisinya? Jikalau Laut Dinyalakan. Wah, apa maknanya kira-kira? Ya jikalau laut dinyalakan kan dia kita punya gas alam, minyak, ikan, terumbu karang dan lain-lain gitu. Misteri-misteri kelautan gitu. Habis. Ya, jangan hanya dikeruk itu. Bagaimana dinyalakan itu maksudnya bagaimana itu bagaimana menggunakan segala kemampuan manusia dan teknologi untuk memanfaatkan laut itu dengan mengerti bersyukur kepada Tuhan. Oh gitu, bukan lautnya dipagar ya? Dinyalakan itu artinya dimanfaatkan. Dimaknakan, dinyalakan artinya memberi laut mesti memberi faedah dan manusia juga harus mengerti mengembalikan faedah kepada laut. Iya, ada keseimbangan alam situ, pemanfaatan sekaligus pelestarian alam ya. Ekosistem dan ekologi harus dijaga. Iya, gitu. Itu penghargaan dan tadi sebutkan bahwa mendapatkan penghargaan karena menulis buku. Boleh tahu berapa buah nih buku yang Bang Hakim tulis ini? Saya kira buku puisi yang pertama itu kan yang saya tulis sejak tahun 84 kan gitu. Ya. Itu terbit 91. Jadi kumpulan puisi kalau tak salah sampai hari ini sudah 10 judul. 10 judul puisi. Ya, terus yang lain cerpen ada? Cerpen ada 4. Salah terus? satunya menjadi Harta Karun, itu menjadi pemenang nominasi nasional tahun 1997 Pusat Perbukuan Nasional Jakarta. Ya, terus lagi kemudian cerpen tadi ada 4, puisi 10, kemudian novel ada 1. Judul novelnya apa? Memburu Kasih Perempuan Sampan. Saya pernah ada bukunya baru saya ingat. Dan itu ya, suatu perhelatan pernikahan. Jadi penutup cerita itu perhelatan pernikahan di Sampan di Teluk Bintan. Teluk Bintan, ya. Kemudian apa namanya esai bahasa itu Tanah Air Bahasa Indonesia, dan Kartini dan Aisyah Cinta Sekian Mendalam. Kemudian ada buku esai politik, Politik Melayu. Oh, nulis tentang politik juga rupanya. Satu buku tentang politik. Tapi tentang teknik yang tidak ada barangkali. Kedepan insya Allah akan menulis buku. Sudah dimulai. Menulis buku tentang bagaimana menjadikan kota berakal. Oh, kota berakal. Setelah laut dinyalakan, kotanya harus berakal. Luar biasa. Jadi karena kota di samping dia dibangun dengan kebudayaan, dengan ilmu pengetahuan, maka dia harus berperadaban. Apa itu kota berperadaban? Seluruh bentuk bangunannya paling tidak di antara bangunan-bangunan itu ada bangunan yang arsitekturnya betul-betul mencengangkan, arsitekturnya menggambarkan budaya. Kalau di Kepri harus menggambarkan budaya Melayu dengan rekayasa, dengan inovasi, kemodernan. Nah, saya tidak mau komentar bagaimana pembangunan kita di Kota Tanjung Pinang. Baik. Jadi kata Profesor Dr. Eko Budiharjo, Rektor Undip zaman saya kuliah dulu, almarhum, mengatakan bahwa ingin melihat penduduk kota itu berakal, lihatlah kepada bangunan-bangunannya. Wah, mendalam ini. Nanti kita akan lanjutkan lebih detail lagi sesuai dengan judul kita. Tapi para pendengar sekalian, ya demikian itu tadi sekilas kehidupan dan sudah juga membicarakan secara pengantar tentang ide kiprah beliau di dunia budaya, sastra, puisi dan penulisan ya. Yang jelas beliau bersama saya selalu bertemunya lebih sering di momen-momen event-event baca puisi, sehingga saya mengetahui beliau itu dari namanya saja ya, awalnya. Setelah itulah baru ada kontraksi dan kemudian ya pernah juga membantu saya menuliskan puisi saya ya, yang waktu itu ada masalah yang kurang pas sebetulnya ya. Alhamdulillah memang dalam dunia menulis nampaknya di Kepri ini yang luar biasa kiprah beliau serta yang lain-lainnya, walaupun bukan bidangnya, tapi rata-rata yang penyair seperti itu ya, bukan dari latar belakang pendidikan itu. Ya baik para pendengar sekalian, kita lihat sejenak, nanti akan kita lanjutkan
setelah yang satu ini. Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita sambung kembali perbincangan bual-bual kita bersama seorang sastrawan 40 tahun, sastrawan berkarya, yakni Abdul Qadir Ibrahim MT, yang lebih dikenal dengan Bang Akib, seorang sarjana S2 teknik dan lebih dikenal sebagai sastrawan. Baik, Bang Akib, ini kan tema kita ya, 40 tahun sastrawan berkarya. Ya, ini kita akan ada tradisi lisan kepribadian bangsa. Bisa Bang Akib jelaskan ini apa makna judul ini? Ya, bagaimana kita ketahui bahwa percakapan manusia termasuk di negeri Nusantara, ya, yang negeri Melayu khususnya dan kemudian bernama Indonesia, itu kan dari percakapan-percakapan komunikasi biasa, kemudian melahirkan kalimat-kalimat yang menjadi etik dan pesan moral bagi kelompok terkecil, kemudian sampailah menjadi kelompok terbesar yang disebut dengan suku bangsa. Ya. Dan itu ada ribuan kita di Indonesia. Ya. Ada orang mengenal yang disebut dengan dongeng, ada yang dikenal dengan petatah petiti, pantun, kemudian cerita rakyat, sastra rakyat, kemudian ada yang disebut dengan ladon-ladon atau nyanyian atau dendang-dendang, kemudian petuah-petuah, kemudian pengetahuan. Ya, pengetahuan gitu. Bagaimana orang mungkin dulu awalnya hanya contoh di ikan lah. Orang hanya menikam ikan dengan mungkin dengan kayu yang ditajamkan. Oh, kayu yang ditajamkan. Tentu kemudian manusia juga mengenal dengan ada yang dengan menggunakan batu, ada yang menggunakan kerang-kerang seperti Bintan itu hidup. Manusia Bintan, orang Bintan itu disebut dengan orang yang meninggalkan dengan alat-alat kerang. Gitu. Maka di Pulau Bintan itu ada yang disebut dengan Bukit Kerang. Iya, Bukit Kerang. Ya. Saya 2 kali ke sana. Ya, jadi begitu juga di Natuna ada manusia purba yang meninggalkan jejak kehidupannya dengan kampak batu. Kampak batu lebih maju dari Bukit Kerang. Lebih apa? Lebih ke belakang. Lebih purba lagi. Lebih Ya. purba kerang daripada batu. Duluan Duluan kerang daripada batu. Batu lebih Belakang. Oh. Jadi Ya. nah kemudian akhirnya orang mengenal begitu, akhirnya mengenal bagaimana cara-cara menangkap ikan. Ada yang disebut dengan kelong, ada yang disebut dengan belat, ada yang disebut dengan macam-macam. Ya. Itu pengetahuannya. Itu pengetahuannya. Jadi lisan bukan hanya berbicara omong kosong, tetapi bagaimana berbicara yang di dalamnya ada etik, ada etika, ada moral, ada petuah-petuah, nasihat, dan ada pengetahuan. Ya. Itulah tradisi lisan yang kita sampai hari ini, misalnya di Kepri, bagaimana ada ungkapan-ungkapan Melayu lama, ungkapan-ungkapan tradisional orang menyebut, tapi ungkapan warisan budaya. Misalnya begini, pokok betik itu kan mudah tumbang, mudah patah. Iya. Jadi anak-anak ketika mendengar kalau kita bilang, jangan panjat pokok betik nanti tumbang, anak-anak tak peduli. Oh. Tumbang biasa dia bisa terjun, tapi kalau mendapat musibah bagi dirinya, tadi kan bengkak itu, ya takutlah. Atau jangan anak gadis jangan duduk di muka pintu, nanti dilangkah hantu. Gitu. Atau lambat dapat jodoh atau gitu. Jadi macam-macam. Itu salah satu contoh. Karena itu kita bersyukur bahwa tradisi lisan ini menjadi perhatian bagi semua banyak pihak. Kemudian kita sudah dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 gitu ya, tentang pemajuan kebudayaan. Jadi ini kan tradisi lisan. Kalau kita belajar secara umum lah bahwa ada lisan, ada tulisan. Jadi sebetulnya keperbedaan bangsa kita ini memang lisan tradisinya. Sebenarnya yang disebut dengan mantra, petatah petiti, pantun sekalipun, itu syair sekalipun, itu mulanya tidak dengan tulisan.
Semuanya berawal dari kata-kata percakapan antar orang, lalu tumbuh menjadi kelompok, lalu kemudian menjadi suku bangsa. Dan itulah melahir banyak sekali macam-macam itu. Jadi maka ada istilah tentang kelisanan menuju ke berlisanan. Bertulis. Jadi dari lisan ada muncul aksara. Orang Melayu contohnya, dulu kan tidak ada aksara, kecuali Melayu tua gitu ya. Yang aksara. Artinya Melayu modern kan tidak punya aksara. Melayu tua oke lah punya aksara. Seperti aksara yang kita kenal dengan aksara yang ditinggalkan oleh Sriwijaya misalnya. Namanya Melayu tua gitu ya. Kemudian kita bangsa Melayu yang kemudian tidak punya aksara yang sudah maju itu, maka kemudian kan meminjam aksara Arab yang disebut dengan Arab Melayu atau huruf pegon. Huruf pegon atau Arab Melayu. Artinya sebelum itu kita kan berlisan. Lalu dari Arab Melayu, kemudian mungkin Arab Melayu nanti bisa dilacak kapan itu jejaknya. Kemudian tahun 1930-an orang Melayu khususnya di Melayu Riau Lingga, ya kan, yang menggunakan huruf Latin. Ya, seperti karya-karya Aisyah Sulaiman Riau. Kenal pengaruh Belanda barangkali ya, bisa jadi. Ya bisa Portugis, bisa Belanda, bisa Perancis, bisa Inggris. Jadi intinya huruf Latin, bukan huruf Belanda. Huruf Latin. Karena Belanda pun terpengaruh Latin. Ini ingin saya dudukkan jelas. Jadi tradisi bangsa Indonesia itu lisan. Dan adakah bangsa lain yang memang tradisinya bukan lisan? Dari tulisan. Seluruh dunia itu lisan. Lisan semua. Karena itu lisan ini, sastra lisan ini salah satu yang menjadi yang diakui oleh UNESCO. Termasuk ATL Indonesia itu sudah terdaftar di UNESCO. Jadi cuma seluruh dunia tulisan. Cuma Indonesia ini jauh lebih banyak tradisi lisannya. Begitu barangkali ingin pasti karena suku bangsa kita banyak. Tapi lebih masih banyak Papua Nugini. Kita masih kalah. Tapi kita lumayan bersyukur lah karena kita luar biasa banyak. Karena setiap suku bangsa pasti punya tradisi. Saya dulu mengira bahwa memang bangsa Indonesia ini banyak suku bangsanya. Ternyata Papua Nugini itu jauh lebih banyak suku bangsanya, walaupun satu pulau saja. Kita berapa pulau ya? Ribuan. Tak usah Papua Nugini lah, jadi Papua saja kalau antar suku di Papua itu menurut informasinya kan tidak juga saling bisa berkomunikasi dengan bahasa Parian masing-masing itu. Tetapi mereka adalah menggunakan bahasa Melayu. Ada juga memang bahasa Melayu, bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Melayu tua ya? Bukan Melayu beneran. Melayu itu kan kita sekarang ini kan bercakap bahasa Melayu nih, cuma kan bedanya A dengan E saja gitu. Baik. Jadi kalaulah begitu, berarti sekarang semua sastra lisan, tradisi lisan itu sekarang menjadi menuju ke lisan, tulisan semua. Tidak, artinya semua sastra lisan, bukan tradisi lisan itu bisa dituliskan. Maka dan inilah kewajiban kita. Dan kedudukannya menjadi sastra tulisan? Atau memang dua-duanya dia menjadi? Nah, ada beda lagi. Kalau sastra tulisan itu orang lebih mengaitkan dengan perkembangan kemajuan era modern. Maka itu disebut dengan sastra Indonesia modern, sastra Indonesia mutakhir. Nah, tapi kalau sastra lisan, tradisi lisan yang kita tulis itu berarti mendokumentasikan kelisanan ke dalam tulisan. Tulisannya bisa Ya. macam-macam tadi. Ya. Bisa Arab Melayu, bisa Latin. Bisa Latin, bisa Arab Melayu gitu. Oh, Ya. begitu ya. Ya. Baik. Nah, baik. Bang Akib, ya. Jadi ini kan dan Bang Akib mendapat anugerah 40 tahun itu memang sudah 40 tahun ini berkiprah Sudah. dalam bidang ini. Bisa ceritakan dari awal. Kalau tradisi lisan saya dulu saya tidak tahu namanya itu gitu, tapi bersentuhan dengan organisasi tradisi lisan, mengetahui nama tradisi lisan itu ketika saya sudah menjadi salah seorang pejabat di Dinas Kebudayaan. Tepatnya 2002 ketika Ibu Pudentia bersama pejabat dari Jakarta, salah satunya Ibu Mutiata gitu ya. Anak dari Bung Hatta yang Bung Hatta, terakhir Muti menjadi Hatta, ya. Menteri Pemberdayaan Perempuan. Iya. Kemudian ke Tanjung Pinang waktu itu dalam 2003
berkomunikasi dengan wali kota waktu itu Ibu Hajah Suretati Amanan, Ya. kemudian merancang yang namanya RBM, gitu, Revitalisasi Budaya Melayu Internasional, pertama 2004. Revitalisasi Budaya Melayu Internasional. Internasional Ya, ya. dan Ya. itu salah satu agendanya adalah seminar tradisi lisan, seminar berkaitan dengan Melayu, tetapi di situ antara lain melibatkan tradisi lisan, asosiasi tradisi lisan. Ya, jadi semua tradisi lisan itu bisa dituliskan. Ya, karena artinya, Ya. saya ulangi lagi, dalam tradisi lisan itu, dalam kelisanan ada pengetahuan, Nah, ya. ada keterampilan, ada teknologi di situ. Nah, ini harus ditulis. Supaya bisa diwariskan. Misalnya bagaimana orang membuat jongkate. Pak Oh. Mahtur pernah nengok jongkate di Bintan kan? Jong kate, jong yang ada katenya. Jong yang dilepas berlomba itu. Oh, berlomba itu. Kan jong itu, jong Jong, kate. Jong. Nah, itu yang mewarisi itu tentu orang-orang tertentu. Kalau itu tidak tertulis, maka dia akan hilang bersama orang yang punya pengetahuan. Ya. Misalnya hari ini tentang Mak Yong. Kita sudah kehilangan tokoh di Mantang sana. Yang tinggal ya zuriatnya. Tapi apakah pengetahuan masih selengkap yang tokoh dulu? Karena tidak ditulis itu. Ya, lalu misalnya joget dangkung. Kita mengenal ada Mak Dara. Gitu. Apakah setelah Mak Dara nanti masih ada yang mewarisi pengetahuan tentang joget dangkung itu? Ya. Lalu misalnya Mendu Natuna. Ketika meninggal Pak Asmui, meninggal tokoh-tokoh yang lain gitu. Apakah masih ada orang hari ini mewarisi pengetahuan tentang Mendu itu selengkap itu? Ya. Maka itu kalau dia tidak dituliskan, maka kita akan kehilangan pengetahuan yang luar biasa. Ya. Dan tradisi lisan masa lampau yang dimanfaatkan itu mestinya hari ini juga melahirkan tradisi lisan. Oh, gitu. Apa yang sudah kita lahirkan? Tentang kue mue, kita masih mengenal kue topong goma yang lama juga. Goma. Kita masih mengenal nasi dagang yang lama juga. Lakse. Perata lakse yang lama juga. Ada enggak yang baru? Oh, kue bangkit. Pertanyaan kita, kue bangkit, ada enggak yang baru? Bolu ada enggak yang baru? Iya. Ya kan? Drum ada enggak yang baru? Iya. Ya kan? Begitu juga dengan lempar dan lain-lain. Ya. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu harus ditulis karena dari sanalah akan lahir inovasi dan atau mungkin dalam tanda petik rekayasa melahirkan pengetahuan tradisi yang baru. Secara pribadi, Bang Akip, Ya. di antara tradisi lisan ini, yang Bang Akip geluti selama 40 tahun ini yang mana? Di antara yang banyak disebutkan tadi itu? Saya skripsi saya dulu, jadi tanpa sengaja skripsi saya dulu itu karena ayah saya adalah penutur tradisi lisan, mak saya juga penutur tradisi lisan, antara lain mereka menguasai cerita-cerita rakyat, dongeng, kemudian menguasai tentang petata-petiti, petua-petua seperti pantang larang tadi. Ya misalnya mak saya itu kan mengatakan ini, dalam bahasa Natunanya, ngenong orang pindah rumah. Ya kan, nanti saya terima kan. Ngenong orang pindah rumah baru. Halaman rumah awak di bioslot. Ya kan? Jadi bahasa Indonesianya. Saya tak bisa ulang lagi. Melihat orang pindah rumah baru, halaman rumah kita sendiri dibiarkan bersemak. Maksudnya? Alangkah iri dengkinya itu. Bayangkan tuh, kita lihat orang pindah rumah baru. Karena kita melihat rumahnya baru, bagus rumah kita itu, saking kita tuh, halaman kita aja kita biarkan bersemak sampai. Artinya? Pokoknya membenci orang itu tak tanggung-tanggung gitu. Itu petanda orang itu punya penyakit iri. Sakit hati, iri dengki. Nah, yang paling kacau itu begini. Ngenong bini orang lawa. Ngenong bini orang lawa. Kupe awak sendiri dipukul-pukul. Jadi, ya kan? Melihat istri orang cantik jelita, bantal guling awak sendiri dibanting-banting gitu. Itu salah satu saya berkenalan. Kemudian skripsi saya ketika saya di IAIN itu menulis ungkapan tradisional tadi, pantang larang. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam ungkapan tradisional masyarakat Melayu. Gitu. Itu Pak Anu ya skripsinya ya. Ya. Dan itu sudah saya tulis dalam bentuk buku. Dan nanti saya akan nulis lagi pesan moral, pesan etik dari ungkapan tradisional. Ya, jadi memang di dari, Kepri. Jadi dari kecil alus lagi, saya sudah
bersenadi dengan tradisi lisan gitu ya. Secara pengamalan gitu. Secara organisasi ya baru 2002 dan menjadi ketua ATL Provinsi Kepri itu 2015 sampai 2020, 2021, 2025 dan 2026, 2030. Jadi itu pun yang diucapkan Bang Akib itu. Keci alus itu pun ungkapannya sampai lawan itu besar panjang. Jadi keci alus sampai besar panjang. Ya. Jadi macam petatah petit itu memang banyak lah dalam semacam tadi lah ya. Itu sama dengan jaga tepi kain orang. Nah, sama lah itu kayak gitu. Banyak sekali, banyak. Kalau sekarang ini ada pula ungkapan begini kalau nengok anak orang ingat anak sendiri, tapi nengok bini orang lupa bini sendiri ya. Itu sama. Itulah disebut dengan ada ungkapan lama, ungkapan Melayu lama, atau ungkapan budaya atau apapun namanya. Ada pantang larang, pantang mandi. Ada juga yang disebut dengan folklore. Folklore itu ya. Ada juga yang disebut, saya tidak tahu apa nama, yang cerita-cerita begitu singkat gitu. Cerita berhikmah ya. Singkat sekali ceritanya. Tapi ada hikmah, ada yang bisa contohkan satu kan singkatnya. Bisa lah. Coba. Karena itu tak ingat saya. dalam kepala. Karena yang saya hafal itu kadang-kadang ada yang agak porno, yang agak yang agak nyentil politik lah. Nggak enak lah di radio. tapi begini, saya lagi kecil dulu, nek saya itu selalu bercerita, yang selalu cerita adalah buaya dengan kancil. Cerita sang kancil ini banyak betul. Banyak sekali. Sang kancil itu rata-rata menjadi pengadil, gitu ya. Menjadi pengadil, bahkan dia bisa mendamaikan manusia yang ingin bercerai. Ya, kancil. Banyak cerdik lah, kancil namanya ya. Iya, gitu. Entah apa metafor kancil itu, padahal kancil. Ya salah satu kalau dia masuk perengkap gitu ya. Nah sama, saya sebut tadi. Ada perengkap. Bagaimana pengetahuan membuat perengkap? Perengkap atau perangkap? Ya kalau orang Melayu nyebut perengkap. Kami nyebut perangkap. Perangkap itu kan dibuat dari kayu. Nah itu kan untuk nangkap kancil. Nangkap kancil, nangkap pelanduk gitu ya. Ya kan? Nah itu pengetahuannya ada. Saya kebetulan memang lagi kecil dulu ya membuat perengkap itu, nangkap pelanduk setiap bulan puasa. Hari ini orang nangkap pelanduk, nangkap kancil tidak perlu pakai perengkap lagi. Tapi pasang senter di kening, tembak, bawa senapan angin, Tapi itu kan bagaimana keberlangsungan mereka akan menjadi terancam. Iya. Kalau kami dulu di Dabuk juga selalu dengar tok saya nangkap pelanduk itu bukan perengkap namanya, lapon. Ya lapon. Lapon. Nah, ada perengkap, ada lapon. Beda ya? Saya pelakon itu. Kalau lapon itu bisa dia dipasang di lorong itu ditinggalkan. Iya, tinggalkan buat jalan. Pakai jaring itu. Buat jalan untuk pelanduk ya. Jalan kan. Nah, lalu dia kan pakai yang bulat itu pakai rotan. Bingkai rotan. Nah, ada juga dia diburu dengan anjing. Iya. Kalau kami di Natuna itu ada 2. Jadi karena itu saya salah seorang dulu melihara anjing gitu ya. Asuk gitu ya. Nah itu satu orang nanti dipasang lapon itu, nanti dilepas anjing itu, dia kejar pelanduk itu. Dia lari, jalan sudah dibuat. Tapi itu kan tidak menghabiskan pelanduk ya begitu gitu. Tapi kalau dengan tembak itu menghabiskan. Gitu ya. Bisa punah. Oke, baik. Baik para pendengar sekalian, itu memang membangkitkan memori masa kecil-kecil dulu ya. Ternyata memang ada. Tidak dari pendidikan budayawan ini, dari kita lahir. Gennya memang sudah dari kita lahir. Neneknya memang. Luar biasa memang. Nanti kita akan lebih jauh lagi Bang Akib ya. Kita persilakan lewat yang satu ini. Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet, tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822 9888 8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afiko Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afiko Multimedia, the best IT solution. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita sampai pada sesi terakhir dengan Bang Akib, ya, Abdul Qadir Ibrahim yang lebih dikenal dengan Akib, seorang sarjana ya, magister teknik, tapi seorang budayawan dan penulis, dan bahkan tradisi yang beliau bawa untuk dikembangkan adalah tradisi lisan. Nah, kita akan lebih jauh nih. Pada zaman modern ini kan, dengan segala bentuk digitalnya, bagaimana menurut Bang Akib nih antara tradisi lisan dengan era digital ini? Apakah memang dianggap sudah ketinggalan zaman atau memang ini merupakan dasar untuk mengembangkan budaya itu? Gimana? Saya kira tidak ada persoalan dengan perkembangan teknologi modern, baik teknologi penyiaran seperti yang dilakukan oleh Pandawa gitu ya, yang dikenal dengan radio gitu ya, dengan teknologi perekaman gitu ya, teknologi visual dan lain gitu ya. Saya kira ini lebih memberi penjaminan, saya menyebut penjaminan ya, penjaminan terhadap keberlangsungan tradisi lisan itu sendiri. Jadi walaupun dia sudah ditulis, tetap kenapa? porsinya Tradisi lisan pada hakikatnya dia bisa dipentaskan. Jadi dia bukan hanya didokumentasi dalam bentuk tulisan, tetapi juga bisa dalam digitalisasi. Tetapi bagaimana dia bisa menjadi pertunjukan. Ya, bisa menjadi film, bisa menjadi drama, bisa menjadi teater, bisa menjadi tari dan lain-lain dari tradisi lisan itu. Iya. Bahkan puisi itu sebenarnya tradisi lisan awal. Ya. Ya. Puisi kan berangkat dari mantra, dari sastra rakyat gitu ya, dari puisi rakyat gitu. Ya, yang saya bilang tadi kan, yang seperti yang saya sebutkan tadi itu kan, itu sebenarnya kan puisi rakyat gitu ya. Sekaligus juga puisi rakyat. Nah, kemudian ya bagaimana kita orang Melayu, kemudian kata orang ya, kata pengamat, ya bagaimana Sutarji, Ibrahim Satta, Abdul Qadir Ibrahim gitu, antara lain yang memang berangkat menciptakan sastra Indonesia modern, puisi berangkat dari mantra. Mantra gitu. Ya, apa itu mantra? Misalnya nih, contoh mantra, kita nyebutnya serapah gitu. Kita mancing nih. Umpan di kail kita pegang, lalu kita baca nih sebelum kita campak ke laut itu. Air pasang bawa ke isang, air surut bawa ke perut, sintak ragut biar putus daripada rabut. Ikan kerapu, ikan kafai, ikan kerapu tak pakai. Kalau tak makan mati. Balikkan dengan aku. Puah, puah, puah. Itu puisi. Itu puisi. Itu mantra. Tapi itu puisi. Dari sanalah kita dapat melakukan rekayasa, inovasi, kreativitas, melahirkan puisi modern. Saya pernah juga kayak kecil dulu, kalau nakal-nakal tuh, kalau lah jatuh luka, selalu sebut kak kong mandes itu. Tokak jadi tekung, pekum, kuman jadi kudes. Artinya melarang supaya jangan nakal. Itu jadi itu puisi. 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 Nah, jadi sebelumnya, jadi
kata Profesor Dr. Safadi Djoko Damono, ketika beliau mengulas puisi saya di Negeri Air Mata di Taman Ismail Marzuki gitu. Bermula puisi Indonesia itu dari kelisan. Kemudian baru kita mengenal puisi Indonesia yang ditulis. Dan sebenarnya kita tidak ada dikenalnya baris, bait itu setelah dia ditulis. Ketika lisan tidak ada baris, tidak ada bait. Tetapi memang ininya Ya. mencerminkan itu Ya, ya. ya. Lisannya itu Ya. mencerminkan baris dan bait itu. Iya, sudah mencerminkan. Ya, gitu ya. Jadi betapa lagi-lagi kita, apakah kita tidak kagum dengan nenek moyang kita menciptakan itu? Ya. Lalu kita hari ini menciptakan apa? Saya mau Kan tahu pertanyaan besarnya di sana. Oh, ya. Saya mau tahu ini kedudukan Melayu Riau terhadap budaya lisan inilah. Sebetulnya posisinya dibandingkan dengan daerah lain itu bagaimana? Saya selalu menyebut karena itulah kami tradisi lisan, saya pengurusan tahun ini melibatkan teman-teman dari perguruan tinggi gitu ya. Ya. Karena kita berharap ke depan itu ATL dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, mulai dari Pak Gubernur, teman-teman Bapak Ibu di DPR, kemudian wali kota, bupati, dan perguruan tinggi. Kita berharap ke depan ada gerakan mahasiswa kita untuk menyelesaikan skripsi S1-nya itu menulis kajiannya berkaitan dengan mengambil dari tradisi lisan. Ya, Bang Kip sudah mulai itu kan? Ya, saya S1-nya dari tradisi lisan tadi, ungkapan Lamarang. Dan kita baru mendapat seorang doktor yang namanya Yusuf ya. Oh Yang, iya, itu ambil dokter di Malaysia. Kebetulan saya salah seorang narasumbernya Ya. dan buku saya tadi itu kan yang tidak jadi buku, jadi salah satu yang beliau baca. Nah, beliau baru dapat gelar doktor ya dari ungkapan tradisional ditinjau dari filsafat. Filsafat pemikiran Romawi ya. Iya, Ya, dari ya. jadi Ya. bagaimana itu penting gitu. Dan saya kira masih banyak mahasiswa yang bisanya mahasiswa nanti kita akan beranjang sana menemui pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, salah satunya dekat-dekat bahwa semua jurusan bisa menulis. Ya perikanan, dia bisa menulis skripsi bagaimana tradisi lisannya, pengetahuannya tentang membuat kelong, bagaimana membuat jong saya bilang tadi, bagaimana menangkap ikannya. Begitu juga kalau dengan ilmu internasional, hubungan internasional, ya banyak sekali. Apalagi ilmu teknik yang Apalagi geluti. teknik Iya. banyak sekali. Teknik membuat bagaimana membuat rumah gedung, adat. membuat rumah Jadi, adat, orang ya. Melayu itu kan ada mengenal, ada rumah pondok di kebun, Iya. ya, ada rumah atap kajang, gitu. Iya. Ada rumah atap daun, Iya. ada rumah bubung lurus, perabungan lurus, ada rumah limas, rumah-rumah adat, macam-macam. Teknik ya mudah-mudahan Umrah kan sudah punya jurusan teknik gitu ya. Nah, kalau Ya, mana tahu saya nanti ngajar pula di sana kan. rumah kerajaan pun Ya. khas untuk Ya. Melayu Riau ya. Itu Melayu Kepri ada ya. lisannya di sana. Oh, Lisan dan pengetahuannya. Nah, itu. Iya, karena katanya apa bagaimana ya? Macam kamar 44 itu Ya. ada apa? Ada filosofinya. Ya, dan itu kan tidak Ya. selesai. Tidak selesai. Kelisanannya pasti ada di tengah masyarakat. Iya. Masih ada kelisanannya itu. Iya. Nah, itu yang harus didokumentasi dalam tulisan dan bisa didokumentasi dengan film-film dokumenter. Jadi lisan itu bisa dijadikan film dokumenter, film pendek, dan film layar lebar. Ya. Bisa. Dan bahkan yang terdekat kita ini Masjid Penyengat juga mengandung itu. Ya, kelisanannya. Ya misalnya Ya. orang lisan, bagaimana penyengat itu. Ya. Saya dulu kan direkomendasi oleh direktur saya untuk S3 gitu ya. Ya. Studi tentang masjid penyengat itu. Dari S2-nya teknik tuh, S3-nya tentang S3-nya teknik juga. Cuma Oh, saya teknik kemarin juga. kan ya sudahlah cukup S2 sajalah. ya. Jadi misalnya orang selalu melisankan penyengat itu adonan semennya dicampur dengan kapur dan putih telur. Ya. Siapa yang sudah melakukan penelitian itu? Dan siapa yang pernah memulai kembali seperti Ya, itu. ya. Siapakah yang sudah melakukan penelitian itu, pengkajian itu secara teknik, lalu diuji coba Ya, di labor, ya. diambil compes semen itu, Ya, dibor dibuat. sedikit, lalu diteliti material itu di laboratorium teknik. Gitu. Betul tidak itu? Kalau ini memang benar dan ini luar biasa, masjid penyengat itu dibangun sudah berapa ratus tahun, sampai hari ini tidak ada retaknya.
Iya, iya, iya. Artinya seakan sangat bermanfaat dengan pengetahuan pembangunan tata kota hari Tapi ini. itu betul memang. Bang Betul. Akib. Nah Betul. itu kan menurut lisan-lisannya kan begitu. Betul. Maka itu kita perlu melakukan penelitian. Ya, secara ilmiah diuji. Ya, secara ilmiah diuji gitu. Iya, iya, iya. Dan kalaupun itu, ya mau tahu juga campurannya itu berapa persen. Ya, itu. Jadi Putih kita akan telur, tahu ya. kadar semennya bagaimana, Ya, ya. kapurnya bagaimana, kapurnya kapur apa, Iya. apakah kapur siri atau kapur apa. Iya, iya, Lalu iya. putih telurnya itu seperti apa, berapa Ya, telurnya telur apa lalu pula kan? pasirnya sebenarnya apa, Ya. pasirnya pasir apa. Iya. Banyak pengetahuan di situ, tidak terhingga pengetahuannya. Belum ada yang meneliti itu. Belum. Iya, mestinya- Baru cerita, baru kelisanan. Iya, iya, iya. Tapi kalaupun Belum dia menjadi pengetahuan. dan secara apa? Secara lisan pun tidak ada yang membantah fakta ini. Nggak kan? ada. Tidak ada, artinya Nggak ada. memang cerita lisan Ya, yang sudah tinggal diuji aja secara teknik gitu. ibarat Secara hadis ilmu itu- pengetahuan. Hadis itu udah mutawatir lah. Iya. Gitu. Nah, sekarang gini. Itu kelisanannya Haru, Iya. maka itu tradisi lisan bukan bermakna bahwa hanya tentang pantun, tentang mantra, Syair, tapi semua pengetahuan yang ada di tengah masyarakat itu yang disebut dengan tradisi lisan. Diwariskan melalui Berkaitan lisan. dengan teknologi, bagaimana kita membuat jongkong, membuat Iya. sampan, membuat kapal, dan lain-lain, membuat kolek. Ada pengetahuannya. Ya, ya. Bagaimana kita mengolah sagu, ada yang disebut dengan tembarung, ada yang disebut dengan pelai, ada yang disebut dengan paluk, dan lain-lain. Ya, saya gulengkan Iya, lah ya. macam-macam. Ubal segala Iya, macam. nah, itu pengetahuan semua. Iya, iya. Nah, Bang Kip ini kan ketua dari ATL, Asosiasi Tradisi Lisan. Ya. Nah, sebetulnya bisa jelaskan ya ATL ini apa dan tugasnya ini apa? Ya, tugas utama kita adalah untuk mendokumentasi secara tulisan, pengkajian, penelitian, dan penyelamatan tradisi lisan itu, baik lisannya maupun pengetahuannya. Dan ATL itu kan berdiri sejak tahun 90-an lagi, tahun 80-an lagi, Di pusat. pusat. Jadi Jadi dia- Kepri sendiri? Jadi Ah, Kepri itu sejak tahun 2003 lah. oh, lama Ya, berdiri ya. jadi Ah. memang mesti bermitra dengan para pihak. Salah satunya pemerintah daerah. Kemudian dengan para pihak yang bisa paling tidak memberi semacam donatur atau sumbangan dana untuk melakukan pengajian dan penelitian. Bisa Bang Akib Dan sebutkan? kita ATL itu intinya menyediakan SDM. Mm-mm. Jadi di sana berhimpun para intelektual Ya. SDM dari berbagai ilmu pengetahuan. Bisa Bang Akib sebutkan tokoh-tokoh yang di ATL itu biar mereka juga dengar. Eh, Bang Akib ketua. Ya, saya ketua. Misalnya entar Lupa. saya ini ya kalau secara karena kita berada di Kepri di tingkat provinsi, maka tentu kita punya yang namanya pelindung. Penasihat tentu dimulai dari Pak Gubernur, Ketua Dewan, sampai kepada Ketua LAM, Kepala Dinas Kebudayaan, kemudian Kepala Pelestarian Budaya, dan kemudian Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi gitu. Kemudian pembina kita itu ada Ibu Hajah Suryatati Amanan, ada Profesor Datuk Malik, ada Pak Raja Areza, kemudian ada Pak Zamzami, Dr. Zamzami, ada Pak Nazarudin, kemudian ada Pak Tamrin Dahlan, ada Atma Dinata, ada kemudian Basyarudin atau yang dikenal dengan Om dan lain-lain. Kemudian Wakil Ketua 1 itu Zulkifli Harto, MHUM, beliau pegawai di Balai Kajian. Kemudian ada Ari Satria Drama, MSI, Kepala Biro di Umrah. Oh ya, Ya, Satria. jadi Ya. Ah. kita libatkan semua, jadi ada Wakil Ketua 3 Dr. Raja Suzana Fitri, Penyengat. ini Yang di penyengat? tenaga peneliti diklat di Provinsi Kepri. Ya, terus. Kemudian sekretaris ada Pak Saparudin MM, wakilnya Rendra MIP, yang itu salah seorang dosen di STCPOL. Kemudian ada Anita Susanti, ini pegawai di Dinas Kebudayaan dan bidang-bidang gitu ya. Dan ini itu ada misalnya kita melibatkan beberapa orang gitu ya. Pokoknya ada yang di STAISAR, ada yang di STAI Miftahul Ulum, ada yang di perguruan tinggi. Ya, Dan berarti- ini ada perwakilannya untuk setiap kabupaten kota. Iya. Hari ini kita warisan budaya tak benda yang kita sebut tadi seperti mendu, makyong atau makanan seperti
Kue-kue. tabal apa? Gubal. Gubal dan tabal mandu seperti Natuna Dalenga itu sudah jadi warisan nasional. Jumlahnya hampir 90 Untuk Kepri. Jadi dia budaya tak benda, warisan budaya tak benda di Kepri, misalnya tudung mantu dan lain itu sudah menjadi warisan budaya nasional. Hampir 90. Ya. Padahal yang ada di masyarakat masih ribuan. Dan satu yang paling penting bahwa dia tidak terhenti kepada hanya sampai ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi warisan nasional, tetapi dia harus memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat tempatan. Jadi yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda tak nasional itu, warisan benda tak nasional dan warisan yang lain yang ada itu harus diwujudkan dalam menjadikan objek dan daya tarik wisata, ya kan? Objek dan daya tarik wisata, atraksi wisata, dan sekaligus sumber ekonomi kreatif bagi masyarakat. Nah itu ke depan kita akan coba gerak ini bersama pemerintah daerah yang punya institusi, lembaga, OPD yang namanya ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Dinas Pariwisata berdiri sendiri, Dinas Pariwisata berdiri sendiri, ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Pustaka dan Arsip, dan ada di sana Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Juga secara organisasi di luar seperti ATL juga ada yang namanya berkaitan dengan para pedagang, para pengusaha yang nama Kadin gitu. Kita akan bersama-sama untuk karena bagaimana tradisi berdagang, bagaimana tradisi menjadi pengusaha ada sejak lama kan. Dulu orang mengenal barter dan lain kan, tukar pisang dengan pisang kan. Bagaimana tradisi lisannya itu? Iya kan? Oke, baik, luar biasa. Jadi memang tradisi lisan ini adalah sumber inspirasi dan inspirasi bagaimana kita menyalakan laut untuk membangun kota yang berakal. Saya nyebut tadi tradisi lisan adalah sumber etik. Sumber etik. Membangun sumber etik, sumber moral, sumber etika. Sehingga kita menjadi orang tak sekedar berbudaya tapi sejalan dengan beradab. Iya, itu jadi yang kebudayaan dan peradaban. Disitulah baru disebut dengan khalifatul fil ardi kalau pakai istilah Islam. Khalifatul fil ardi membangun masyarakat madani jika laut dinyalakan. Kalau ingin terakhir mungkin silakan 1 menit. Saya ingin baca puisi jikalau laut dinyalakan. Ya, silakan. Ini Jikalau laut dinyalakan, ini dari buku kumpulan puisi yang menang Hari Puisi 2019 itu. Saya kira kabarnya lebih 400 judul buku yang berlaga gitu. Dan buku ini salah satu yang menjadi pemenang itu. Jikalau laut dinyalakan, jikalau laut dimatikan, adakah ikan dalam perut kalian? Akal pikiran tiada brilian. Jikalau sungai ditambus timbunkan, adakah air direguk kerongkongan? Berkecai manusia dan segala kehidupan. Jikalau sedemikian, sejatinya kita kematian Tuhan. Dan tak demikian, tak syahdan. Ahai, laut dinyalakan. Ya, itu bagian akhir dari perjumpaan kita dengan seorang budayawan, penyair, penulis dan juga ahli bidang teknik. Demikian para pendengar sekalian, terima kasih Bang Akib. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf terutama salam takzim hormat saya tabik kepada Radio Pandawa dan kepada Pak Mastur. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini melalui Pandawa menjadi membawa manfaat dan faedah bagi tradisi lisan yang saya katakan tadi untuk menembang tumbuhkan etik di tengah masyarakat kita menuju bukan hanya berbudaya tapi sekaligus beradab. Iya, terima kasih. Itu kata penutup dari Bang Akib dan terima kasih Bang Akib dan semuanya para kru Pandawa serta para pendengar sekalian. Sampai berjumpa kembali kita dengan tokoh yang lain dengan tema juga yang lain yang semuanya insyaallah akan membangun bangsa dan negara di atas etik dan budaya jika laut dinyalakan. Ya, baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak terasa, perbincangan kita bersama Bapak Dr. Andus Haji Abdul Qadir Ibrahim MT dalam episode Sudut Mata pagi ini telah sampai di penghujung acara. Banyak sekali cerita, pengalaman, dan nilai yang bisa kita petik dari perjalanan 40 tahun berkarya di dunia sastra. Khususnya tentang bagaimana tradisi lisan menjadi bagian penting dari identitas dan kepribadian bangsa. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk terus mengenal, mencintai, dan melestarikan sastra serta budaya daerah sebagai warisan yang tak ternilai. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Haji Abdul Qadir Ibrahim MT atas waktu, cerita, dan inspirasinya. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh mitra Pandawa yang telah setia menyimak Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh, bersama Mas Tur Taher hanya di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Saya pamit, tetap jaga kesehatan, terus cintai budaya, dan jangan pernah berhenti belajar dari perjalanan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sudut Mata berikutnya.